tentu tidak akan tercapai, saya kira. Ini yang jadi PR besar kita. Banyak sekali target yang dikemukakan pemerintah, tapi kemudian sulit sekali untuk bisa tercapai. Saya kira karena penentuan targetnya yang menjadi tidak logis. Oke, perlukah kita mengenjot adanya booster vaksin atau dengan saat ini saja sudah cukup? Booster vaksin secara etis baru bisa kita berikan setelah 70% dari populasi itu terlindungi. Tetapi kalau Jawa Bali sudah lebih dari 70%, saya kira booster untuk Jawa Bali boleh kita lakukan, tetapi dengan jaminan bahwa daerah-daerah di luar Jawa Bali itu memiliki hak yang sama terhadap vaksin. Jangan sampai hanya dengan menjaga Jawa Bali, luar Jawa Bali kemudian terabaikan. Disparitas Jawa Bali dan luar Jawa Bali dalam masa pengendalian ini sangat terasa sekali. Mulai dari kapasitas testing, kemudian juga infrastruktur kesehatan, layanan kesehatan itu sangat berbeda dengan Jawa Bali. Maka sementara mereka juga memiliki hak untuk dijaga kesehatannya oleh pemerintah. Oke, Bu Mas Daniel, saya harus komparasi mengenai tingkat kekebalan kita. Karena satu sisi bisa dikatakan kita baru terdeteksinya sekarang. Satu sisi kalau di Amerika, beberapa negara di Eropa sudah terdeteksi lebih dini, mereka pun akhirnya mengenjot dengan melakukan booster untuk meningkatkan kekebalan mereka. Tingkat kekebalan kita dibandingkan dengan negara lain, apakah sudah cukup untuk bisa membentengi ataupun meminimalisir dari penyebaran varian Omikron ini? Negara-negara penghasil vaksin memiliki privilege. Mereka bisa memvaksin warga negaranya jauh dari melebihi target dari WHO atau dari COVAX ya. Sementara kita yang negara-negara bukan penghasil vaksin tentu sangat tergantung dengan mereka. Karena itu sejak awal pandemi sebenarnya yang kita dorong adalah kemandirian Indonesia untuk bisa menghasilkan vaksin sendiri. Ini sudah mau 2 tahun, kita belum juga bisa menghasilkan satu vaksin pun. Sementara seperti Cina, mereka sudah berhasil menemukan 6-7 jenis vaksin ya. Nah, jadi ini yang menjadi PR kita. Kita tentu tidak bisa membandingkan antara Indonesia dengan mereka yang menjadi negara-negara penghasil vaksin. Tetapi sejauh ini herd immunity itu memang bukan hanya didapat dari vaksin, tapi proses infeksi yang terjadi juga dapat menimbulkan herd immunity. Ditambah juga dengan daya tahan tubuh rakyat kita yang kita coba terus ditingkatkan. Itu juga merupakan bagian dari upaya pengendalian. Oke, mobilisasi masyarakat saat ini masih tinggi Bu Mas Dalina, banyak orang berpergian antar pulau, kita tidak bisa mengontrol juga bagaimana masyarakat yang saat ini bermobilitas. Tapi bagaimana, apakah menurut Anda cukup begitu dengan persyaratan seperti yang saat ini diberikan yakni tes antigen atau untuk memperketat kita harus menambahkan dengan PCR? Ya, kalau untuk adanya varian of concern baru, selama kita bisa tahan atau containment di pintu-pintu masuk, sebenarnya upaya yang sekarang sudah cukup. Kecuali kalau nanti terjadi peningkatan kasus secara eksponensial, maka sebenarnya kunci utamanya hanya satu, yaitu stay at home. Apakah PCR perlu diberlakukan bagi pelaku perjalanan? PR kita terhadap diagnostik bagi suspek probable dan kontak erat itu masih belum bisa kita penuhi untuk melakukan tes mereka dengan PCR. Jadi tidak relevan kemudian kontak erat, pelaku perjalanan yang bukan merupakan prioritas dari testing, lalu harus kita lakukan PCR. Sejauh ini testing dengan RDT sudah cukup untuk mereka. Memang penyebaran penyakit itu bisa disebabkan karena mobilitas, tetapi mobilitas tidak head to head langsung bisa meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus. Karena itu secara sistematik yang harus dilakukan adalah bagaimana memetakan varian of concern tersebut, Omikron itu sudah menyebar kemana saja. Kalau pada saat ini masih di pintu masuk dan kita masih tetap bisa lakukan containment di pintu masuk, itu adalah prestasi besar di dalam containment varian of concern tersebut.
Oke, mengenai concern ini Bu Mas Dalina ada sebuah pernyataan ataupun juga tanggapan yang menarik di masyarakat. Mengatakan bahwa ketika pelaku perjalanan dari luar negeri tiba di Bandara Indonesia kemudian dilakukan PCR dinyatakan masih negatif. Beberapa hari kemudian bibit dari varian tersebut muncul. Katakanlah kita belajar dari pengalaman bulan Juli dan Agustus. Nah, untuk Omikron ini sendiri, adakah kemiripan dari kesulitan deteksi seperti kasus pada waktu kita Delta, atau ini akan sama saja seperti Delta untuk menotifikasinya? Sejauh ini masih sama saja, karena itu di pintu masuk dilakukan 2 kali tes, entry dan exit test. Dulu waktu Delta, kita tidak terlalu memperhatikan pintu masuk, tetapi saat ini semua negara, apalagi yang sudah pernah terkena Delta, semua concern dengan memperhatikan pintu masuk. Jauh lebih mudah melakukan containment di pintu masuk daripada ketika varian of concern tersebut sudah menyebar di komunitas. Itu menjadi sangat sulit sekali kita untuk melakukan containment-nya. Jadi sejauh ini selama dia masih ada di pintu masuk, lakukan containment dengan ketat, sambil whole genome sequencing di komunitas juga tetap dilakukan. Jadi untuk bisa memetakan apakah dia sudah menyebar sampai jauh ke komunitas. Baik, Bu Mas Dalina, oke, sebagai konklusi saat ini, selain juga kita harus semakin memperbanyak untuk WGS atau whole genome sequencing, apalagi prioritas pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat, tentunya untuk bisa meminimalisir dari penyebaran Omikron ini. Ya, prosedur standar tentu saja masyarakat harus mencegah terjadinya transmisi dengan cara tetap patuh dan ketat melakukan protokol kesehatan. Nanti kalau kemudian terjadi kenaikan kasus secara eksponensial, maka akan dilakukan peningkatan eskalasi dari protokol kesehatan, seperti misalnya penggunaan masker ganda, kemudian stay at home, atau WFH untuk para pekerja, tapi kalau eskalasinya meningkat. Kalau tidak, tetap bekerja seperti biasa, tetap beraktivitas seperti biasa, terus menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan jangan lupa, bagi yang belum divaksin, upayakan untuk sesegera mungkin mendatangi layanan kesehatan untuk segera divaksin. Pemerintah jangan pernah mengendorkan 3T, tracing, testing, dan tindak lanjut atau treatment. Serta bagaimanapun caranya terus dikejar cakupan vaksinasi kita menuju 70% di akhir tahun. Baik, Ibu Mas Dalina Pane, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Selamat siang Ibu, terima kasih.